Melihat situasi saat ini, COVID-19 ini sudah dinyatakan sebagai pandemi sejak Januari 2020 oleh WHO. Nah, COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan bulan Desember 2019 dan di Indonesia sendiri masuknya pada bulan Maret 2020. Dan dengan adanya COVID-19 ini menyebabkan beberapa negara termasuk Indonesia menerapkan sistem lockdown. Kalau di Indonesia sendiri diterapkan sistem pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus. Nah, dengan pemberlakuan PSBB ini mengakibatkan adanya pembatasan akses sehingga terjadi kegawat daruratan ketahanan pangan dan juga gizi. Namun di bulan April Presiden tetap menginstruksikan bahwa kita ini tidak boleh terlalu terlena dengan COVID-19, bahwa kita juga tidak boleh lepas dengan masalah kegawat daruratan pangan dan juga gizi ini. Nah, sekarang kalau untuk dari sisi ketahanan pangan berkaitan dengan pemanfaatan SDM dan sumber daya alam, menurut Badan Pangan Dunia itu FAO telah mengingatkan bahwa dunia ini sedang berada dalam krisis pangan. Nah, maka dari itu perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan dengan optimalisasi pekarangan dan lahan melalui kegiatan pertanian keluarga dan pekarangan pangan lestari atau P2L. Nah, ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Dan ancaman krisis pangan ini bisa diantisipasi apabila setiap rumah tangga itu mampu memproduksi bahan pangan dari pekarangannya sendiri. Jadi, maka dari itu, melihat dari situasi saat ini bukan hanya menjadi masalah kesehatan saja, tetapi masalah COVID-19 ini sudah menjadi isu nasional karena sudah berdampak pada kesehatan, sosial, dan ekonomi. Maka dari itu setiap pihak harus bekerja sama dalam menghadapi pandemi ini, termasuk dalam hal untuk sisi ketahanan pangan. Maka dari itu pada hari ini Lafirza meminta saya untuk memandu webinar pada hari ini. Mungkin saya juga tidak banyak mengerti tentang ketahanan pangan. Tentunya Bapak Ibu sekalian mungkin lebih mengerti di sini. Saya juga di sini belajar. Maka dari itu saya hari ini memandu Bapak Ibu sekalian dalam webinar yang bertujuan untuk mengetahui dampak pada sektor ketahanan pangan dan bagaimana ketersediaan pangan di Indonesia hingga ke pelosok dan juga di rumah tangga. Dan diharapkan dengan melaksanakan webinar ini kita bisa menghasilkan sebuah green design pengelolaan SDA dan SDM dalam menangani ancaman krisis pangan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, pada kesempatan kali ini Profesor Amzu telah bersedia untuk memberikan materi kepada kita semua dan akan membahas mengenai membangun kampung konservasi biodiversitas di seluruh NKRI berbasis SDM dan SDA lokal. Sebelum saya mempersilahkan Profesor Amzu, saya akan membacakan dulu kurikulum vitae, data biografi beliau. Jadi Profesor Efizal A.M. Zuhud adalah seorang pria kelahiran Dabosingkep, Riau, pada 18 Juni 1959, dan pada Agustus 2010 beliau menerima pengukuhan sebagai profesor di bidang konservasi tumbuhan obat tropika di Fakultas Kehutanan IPB. Profesor Amzu itu merupakan dosen sekaligus peneliti di IPB dan berkecimpung dalam kegiatan riset etnobotani masyarakat tradisional di berbagai pedalaman Indonesia. Sejak 2019, beliau merintis Kampung Konservasi Taman Tumbuhan Obat Keluarga di Kampung Gunung Letik, Ciampea, Bogor, dengan 237 spesies tumbuhan obat. Dan ketertarikan beliau memang terpusat pada mekanisme kearifan lokal dalam pemanfaatan aneka tumbuhan obat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mempersilahkan Prof. Amzu untuk menyampaikan materinya, mari kita dengarkan terlebih dahulu audio berikut ini. Hidup merdeka Indonesia, merdeka atas dasar menegakkan Pancasila.
hidup merdeka tanah air Indonesia, merdeka atas dasar penegakan Pancasila. Pancasila tanda alamat adanya Tuhan yang Maha Mulia, dengan berpegang pada agama yang diridhoi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bersatu dan amanlah rakyat Indonesia dalam peliharaan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Hidup merdeka tanah airku Indonesia, merdeka atas dasar menegakkan Pancasila. Pancasila tanda alamat adanya Tuhan yang Maha Mulia, dengan berpegang pada agama yang diridhoi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bersatu dan amanlah rakyat Indonesia dalam peliharaan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya, demikian tadi pemutaran audio yang benar-benar menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Indonesia dengan dasar Pancasila tentunya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan langsung masuk ke acara inti kita. Saya akan mempersilahkan kepada pemateri kita, Prof. Amzu, untuk dapat menyampaikan materi beliau. Profesor Amzu, selamat sore, Prof. Salam. Baik, Prof. Ya. Kami langsung persilakan saja, Prof, untuk Ya, baik. Profesor Amzu untuk menyampaikan materi pada hari ini. Waktunya 35 menit, mohon izin ya, Prof. Ya, baik. Bisa ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para webinar semua, ya, kawan-kawan saya semua, ya, anak-anak muda, generasi milenial, ya. Ada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas undangan hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau coba menyampaikan value kita. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi Pancasila ini satu value pemersatu kita yang berpotensi untuk value pemersatu bangsa dunia loh. Baik, kita lanjutkan. Slide berikut. Nah, ini pernah diucapkan oleh Bung Karno di sidang umum PBB pada tahun 60-an, ya kalau nggak salah, bahwa Tuhan mengatakan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu dari Nabi Adam dan Hawa, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Ini Allah yang memberikan di dalam surat Al-Hujurat. Dan ini sebetulnya sangat tepat sekali untuk kita renungi di Indonesia maupun di seluruh dunia, bahwa kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling kenal mengenal, saling hormat menghormati, saling berkasih sayang, bukan saling menyakiti, apalagi saling membunuh atau saling menjajah dan sebagainya. Dan ini merupakan satu value yang sangat tinggi bagi kita di Indonesia, ya, bangsa yang beragam ini. Mudah-mudahan kita ke depan tetap bersatu
walaupun dalam kondisi bagaimanapun juga. Lanjut. Saya ingin mengungkapkan ada satu clipping koran yang saya baca, itu tanggal 16 Februari 2005. Ya. Rupanya itu adalah ringkasan dari satu laporan NIC USA tahun 2004, di mana satu lembaga intelijen Amerika dan juga termasuk 15 badan intelijen dunia yang lainnya yang diketuai oleh Robert Halsing ini, ternyata ada satu hal yang menarik yang tahun ini. Nah, ada 4 skenario yang terjadi pada tahun 2020 ini dari kajian mereka ini. Akan lanjut. Ini berita Kompasnya. Bisa slide lanjut ikut. Lanjut slide-nya. Kok? Halo? Bisa slide berikutnya? Ya, sebentar, mungkin sedang di ini, Pak. Ya. Saya bacakan, kalau kita bisa baca. Ada 4 skenario pada tahun 2020. Di New Delhi itu yang mengucapkan ini, ada 4 skenario yang akan terjadi pada 2020, ya, yang menurut kajian mereka. Salah satunya adalah Asia akan menjadi motor penggerak ekonomi dunia dengan China dan India sebagai pemain utama. Itu disampaikan oleh Presiden Italia Carlo Azeglio Ciampi, mengatakan itu di New Delhi tanggal 15 Februari 2005. Masuknya India dan China ke pentas dunia sedang mengubah secara radikal keseimbangan politik dan ekonomi internasional, ujar Ciampi. Seraya menambahkan bahwa posisi Italia di dunia bisa kompetitif hanya bisa jika bisa menjadikan India dan China sebagai partnernya. Hal serupa juga diutarakan di sini di dalam National Intelligence Council yang diketuai oleh Robert Halsing, itu laporan yang berjudul Mapping the Global Future, sebagaimana yang diberitakan di harian USA Today pada tanggal 13 Februari 2005, di mana kantor Central Intelligence itu juga menggabungkan pendapat-pendapat dari intelijen 15 negara terkemuka. Hal ini bertujuan untuk menjaga interdependensi NIC, kajian mereka, agar tidak didominasi oleh intelijen Amerika Serikat yang kredibilitasnya tercoreng soal senjata pemusnah massal Irak karena terbukti tidak ada. NIC juga menghindari peluncuran satu ramalan tentang apa yang akan terjadi pada 2020 ini. 4 skenario hipotetik, ya, yang skenario pertama sudah disebutkan, Asia, ekonomi Asia itu China dan India yang akan menjadi pemain utama ekonomi. Skenario kedua adalah dunia di mana Amerika Serikat membentuk dan mengorganisasikan perubahan global. Itu skenario kedua, di mana Amerika Serikat membentuk dan mengorganisasikan perubahan global. Yang menarik sekali adalah skenario ketiga, adalah bangkitnya kekhalifahan Islam, Islam Khalifat baru, Khalifah Islam baru, sebuah pemerintahan Islam yang mampu memberi tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai Barat. Ya, ini skenario ketiga. Skenario keempat adalah munculnya lingkaran ketakutan. Di dalam skenario ini, respon agresif terhadap ancaman teroris. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan, ini yang sebetulnya banyak ditakutkan oleh orang tentang kebangkitan Islam ataupun kekhalifahan Islam, yang menurut kajian The Global Future Mapping ini, itu adalah salah satu skenario yang akan timbul. Nah, sebetulnya, kalau kita melihat kebangkitan Islam ini memang satu keniscayaan, memang rencana dan kehendak Allah Sang Pencipta.
Tetapi kebangkitan Islam ini bukan untuk merugikan satu bangsa. Semua bangsa-bangsa di dunia ini akan menjadi damai, akan menjadi selamat, akan menjadi baik. Jadi kebangkitan Islam ini bukanlah untuk merampas politik, bukan untuk menggantikan pemimpin-pemimpin presiden-presiden di dunia yang tidak. Itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Yang kepentingan dia hanya bagaimana perdamaian persaudaraan manusia di dunia ini terbangun dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebetulnya yang perlu kita sampaikan, kita seorang muslim ini, kepada masyarakat, bahwa keislaman itu adalah, kebangkitan Islam itu adalah kebangkitan perdamaian, persatuan umat manusia. Persatuan umat manusia itu tidak lain adalah apakala manusia itu semua mengerjakan yang baik-baik yang disuruh Sang Pencipta dan meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Apa yang dilarang Tuhan? Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan berzina, ya, jangan menjajah antar bangsa, ya, saling membantu. Jadi saling membantu, saling memberikan bantuan, saling menghormati, itu yang disuruh. Kalau manusia semua sudah melaksanakan itu, melaksanakan apa yang disuruh Tuhan, dan meninggalkan semua yang dilarang, apa itu? Nilai-nilai universal yang ada di dunia ini, seperti membunuh, berzina, mencuri, berbohong, menjajah, dan lain sebagainya. Nilai-nilai universal itu yang ditinggalkan semua orang, maka yang baik-baiknya dikerjakan, itulah terwujudnya persatuan umat manusia di dunia ini. Dan itulah sebetulnya misi daripada agama terakhir, agama Islam ini, yang keniscayaan, satu keniscayaan yang Allah mungkin akan tunjukkan kepada seluruh dunia, bahwa Islam itu adalah perdamaian, rahmatan lil alamin. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan di sini, supaya jangan kita menyampaikan sesuatu yang ekstremis dan sebagainya. Lanjut. Bisa dilanjutkan. Nah, di dalam judul yang saya mau sampaikan ini, operasi membangun Indonesia tangguh, maju, damai pasca pandemi COVID-19 ini. Mengapa kata operasi di sini? Ya, operasi ini ibaratnya dokter di kamar bedah. Semua penyakit, semua hal-hal yang buruk, yang penyakit itu dibongkar, dibuang, itu didaik kembali sehingga bisa berjalan sehat kembali gitu. Jadi sebetulnya zaman dahulu desa-desa kita itu sudah sehat, hidup mandiri, ya, kesehatannya dijaga dengan sendiri, dan semua obat-obat pun dibuat sendiri, makanan pun dibuat sendiri, ditanam sendiri. Dan kembali sekarang ini desa-desa pun sudah mulai rapuh, ya, dengan ketahanan pangannya, apalagi kedaulatan pangannya. Maka dengan COVID-19 ini menyentakkan kita semua, ya, dengan ekspor impor terbatas, maka mau tidak mau kita harus memproduksi pangan kita masing-masing di seluruh wilayah yang ada di seluruh dunia, di masing-masing negara. Jadi maka kita mari bersatu membangun kembali kampung konservasi biodiversitas ini di seluruh wilayah NKRI berbasis SDM dan SDM sumber daya lokal Indonesia. Hasil riset kami, hasil riset kita tentang etnobotani di pelosok-pelosok manapun di Indonesia ini, ya, di mana motor pun tidak masuk kalau aksesnya, maka masyarakatnya di situ survive, berdaulat pangan, berkecukupan pangan. Ya, jangan kita kira masyarakat yang di pelosok itu tidak mandiri dengan pangan. Ya, masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan itu punya cadangan pangan 7 tahun ke depan dia punya. Itu saya saksikan sendiri 2 tahun yang lalu. Ya, yang dia makan hari ini adalah tanaman 7 tahun yang lalu. Yang dia panen hari ini adalah yang akan dia makan 7 tahun ke depan. Begitu cara strategi mereka membangun ketahanan pangan masyarakat tradisional yang ada di pedalaman sana. Baik, lanjut. Nah, juga kita ingatkan, Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya raya dan diperebutkan dunia sejak dahulu kala sampai hari ini. Ya, nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan orang luar sebetulnya. Kita sendiri kok kita abai, tidak mengurus sumber daya alam kita dengan baik, tidak membangun SDM kita dengan baik, dengan cerdas, dengan bermoral, ya.
Maka sekarang saya mau mengutip satu berita waktu zamannya Abraham Somad jadi ketua KPK, bahwa potensi penerimaan negara Indonesia itu 1 tahun mencapai 15.000 triliun per tahun. Ya. Sedangkan anggaran rata-rata APBN kita per tahun 2.500 triliun. Artinya ada 6 kali atau 6 tahun APBN kita itu setiap tahun hilang, raib. Ya, di sini disebutkan di korupsi, terutama penerimaan royalti sektor energi, penerimaan tersebut hanya sedikit sedikit masuk kas negara. Kenapa? Karena korupsi dan gratifikasi. Ya. Dan semua ini karena ulah sebetulnya ya kita sendiri. Kita tidak mempersiapkan bangsa kita yang tangguh moralnya untuk menjaga sumber daya alam kita. Jadi kita ke depan tidak mau lagi. Ya. Sebagian besar dunia ini kemungkinan sumber daya Indonesia ini yang menghidupinya. Ya. Coba bayangkan aja. 15 triliun per tahun, tahun 2014. 6 tahun APBN kita. Ya. Nah, ini kita perlu membangun kecerdasan kita dengan baik, kecerdasan intelijensia juga, supaya ini kita tidak merasa dibohongi oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Lanjut. Nah, saya lanjut. Nah, maka saya sampaikan, tidak mungkin Allah tidak akan merubah nasib kita. Satu kaum, kalau dia sendiri tidak merubahnya. Jadi, untuk COVID-19 ini, kita betul-betul titik balik kita untuk bangkit atau kita tenggelam. Tentunya kita tidak mau tenggelam. Kita mau bangkit, betul-betul menjadi bangsa yang bermartabat di dunia. Bahkan menjadi bangsa yang jadi panutan dunia. Dengan sila-sila Pancasila yang punya potensi untuk bisa mempersatukan umat manusia di seluruh muka bumi ini. Dan itu kita punya potensi itu. Jangan kita merasa minder atau hal ini. Dan ini adalah insya Allah kita ke depan, kalau kita bersatu, kita masing-masing memperkuat diri dan pendidikan kita, insya Allah itu akan dikabulkan secara revolusi oleh Allah. Lanjut. Nah, ini sudah diingatkan kita oleh pahlawan nasional. Saya sering memakai kata-kata ini di mana-mana kuliah. Ya, pahlawan nasional ini gurunya Bung Karno, Tan Malaka ini. Beliau waktu zaman masih hayatnya, semua buku-buku terbaru, textbook, yang namanya fisika, kimia, biologi, politik, semua yang terbaru, itu habis dibacanya. Jadi dia kemana-mana, dikejar Belanda, dikejar mana-mana, dia selalu membawa buku itu dan dibungkusnya dengan plastik. Kalau perlu disimpannya di selokan dan segala macam. Malah tahun 1943 dia menulis buku yang berjudul Madilog. Nah, tapi dia difitnah. Buku Madilog ini kalau dibaca oleh anak-anak muda, mudah-mudahan banyak perubahan cara berpikir anak-anak muda. Dia salah satu halamannya mengatakan, ekonomi, politik, pendidikan, dan iptek itu satu paduan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita harus cerdas, membangun ekonomi berbasis riset, membangun politik berbasis riset, berbasis iptek. Pendidikan juga harus kita bangun berbasis iptek, dengan tujuan yang jelas untuk mengurus sumber daya alam kita. Jadi kalau tidak, maka politik dan kecerdasan bangsa asing akan memakai kekuatan Indonesia untuk membelenggu Indonesia dan menjajah ekonomi Indonesia. Apa yang dia bayangkan tahun 43 itu sudah terjadi hari ini di Indonesia. Jadi ini kita jangan patah semangat, tapi kita perbaiki segera, ya, bahwa kita sendiri yang harus merubah nasib bangsa kita ini, ya. Nah, kita harus cari salah diri kita. Lanjut, maka Tan Malaka mengatakan politik dan kecerdasan bangsa asing akan memakai kekuatan Indonesia dalam artian sumber daya alam Indonesia yang banyak ini akan membelenggu Indonesia dan menjajah ekonomi Indonesia. Ya, ekonomi, politik, pendidikan, dan iptek itu satu paduan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka pendidikan, politik, kita tidak tahu politik, geopolitik, geoekonomik, itu harus kita kuasai. Kok kita dibohongin orang. Maka pendidikan, iptek, apa yang terjadi kebijakan-kebijakan sekarang diputuskan oleh pemerintah kita? Sangat minim dari segi risetnya. Ya. Jangka pendek semua. Ya. Dan inilah harus kita rubah bersama-sama. Ya. Dan ini sudah diingatkan oleh guru bangsa kita.
yang berjuang tanpa habisnya, ya, yang sampai dia pun lupa untuk menikah atau berkeluarga, dan dia pun kita saat akhirnya pun kita dengar dia mati pun, meninggal pun, terbunuh, ya, karena banyak sekali bangsa-bangsa lain yang ini orang pemikirannya luar biasa, yang untuk memberikan anak-anak muda bisa berpikir lebih maju. Lanjut. Nah, pendekatan kita tentang membangun desa, itu Tuhan telah mengajarkan kepada kita, menginspirasikan kepada kita, strategi membangun negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ini, kita harus belajar dari ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia. Ya. Jadi ekonomi itu harus berguru dengan kimia, berguru dengan biologi, berguru dengan fisika. Politik juga begitu. Kalau tidak berguru, maka terjadilah bahaya yang akan kita timbulkan, yang kita rasakan sebetulnya hari ini. Jadi pembangunan ekonomi sebetulnya itu tidak lain adalah bagaimana kita membangun tubuh kita. Individu kita yang kuat tidak lain karena DNA, gen kita yang kuat. Gen kuat, maka sel pun kuat. Sel kuat akan membangun jaringan yang sehat dan kuat. Jaringan yang sehat, yang namanya jantung, yang namanya liver, yang namanya ginjal, paru-paru, yang kuat, yang sehat, akan membangun organ-organ. Ya, organ-organ yang sehat itu akan membangun individu yang sehat. Ya, sehingga menjadi keluarga yang sehat. Keluarga sehat menjadi masyarakat sehat. Masyarakat sehat tidak lain adalah bangsa sehat. Jadi mustahil ujuk-ujuk negara kita kuat kalau desanya kita nggak bangun dengan baik. Kalau desanya seperti sekarang, mana mungkin negara kita bisa kuat. Ya, jadi hierarki ini harus kita betul-betul aplikasikan dalam membangun Indonesia. Kampung, desa, kecamatan. Jangan kita abaikan. Ini kita abaikan selama ini. Kita anggap kita pulang dari desa, sekolah ke kota, pulang setelah lulus dari sekolah, kita nggak pulang lagi memikirkan desa kita. Itu terjadi sampai hari ini, dan kita anggap itu normal. Ya, padahal kalau kita pikirkan bahwa sumber daya alam, saya lanjut, ya, lanjut, sumber daya alam kita itu adanya di desa. Semua wilayah Indonesia ini ada sekitar 5 juta kilometer persegi, termasuk lautnya. Kalau kita bagi habis dengan 80, saya ambil data BPS, 83.000 desa, maka wilayah Indonesia ini habis dibagi dengan wilayah desa. Tetapi desa ini kita lemahkan hari ini. Terlemahkan hari ini. Mestinya desa itu menjadi kekuatan kita. Disitulah ada SDM yang hebat mengelola desa itu. Tetapi apa yang terjadi? Semua dua desa SDM yang hebat itu pindah urban sejak merdeka dulu sampai hari ini ke kota, ke negara lain. Mikirin perusahaan-perusahaan yang besar, kapital yang lain. Tapi desa-desa tidak ada yang mikirin yang betul, dengan serius, yang mumpuni. Ya, ini persoalan kita. Ya, sehingga desa yang ditunggu oleh 130-an etnis dari Sabang sampai Merauke dengan punya traditional knowledge yang bagus, yang tradisional, tidak bersambung jadi modern knowledge. Ya, ini harus kita kembalikan. Tapi bukan kembali kita kepada tradisional, tapi ini aset bangsa kita yang kita abaikan selama ini. Ya. Nah, lanjut. Bagaimana dengan COVID-19 ini menyentak kita? Bahwa sebetulnya terjadi disorientasi pembangunan Indonesia semesta ini. Konsep pembangunan makro Indonesia sampai hari ini masih belum, menurut saya, masih belum pas. Ya, masih belum sesuai dengan cita-cita Pancasila. Terjadi falasi, ya, teoretik pembangunan makro Indonesia. Di mana apa? Yang menjadi sokok guru, yang menjadi pemimpinnya adalah ekonomi. Pada ekonomi mesti mengacu kepada kaidah-kaidah geososio-politik atau mengacu kepada kaidah-kaidah biologi, fisika, kimia, dan ekologi. Kalau ekonomi yang memimpin, maka hari ini tidak akan pernah terwujud kesejahteraan itu. Ya, maka kita gagal menerapkan makna dari potensi Bhinneka Tunggal Ika, dan kita menseragamkan semua top down. Ya, dan ini terjadi. Mari kita rubah ini. Lanjut. Ya, apa yang terjadi? Saya tunjukkan. Kenapa bangsa Indonesia
Kenapa anak-anak muda tidak mau ke desa? Kenapa kita-kita dari desa sekolah tinggi, habis itu nggak mau pulang lagi ke desa, ataupun anak-anak sarjana tidak mau bekerja dengan desa dengan baik? Ternyata rasional sekali, ya, sangat rasional sekali, ya. Politik anggaran kita itu, ya, seperti ini, seperti teori Tong Libik ini, ya, yang mana terlemah itu adalah desa. Kalau kita membangun sesuatu masyarakat atau sesuatu objek, carilah yang terlemah, yang paling minimal. Itulah penentunya, ya. Kalau Tong Libik ini yang sisinya paling rendah itu posisi desa hari ini. Di mana apa? Sumber daya alam ada di desa, ya. Semua sumber daya alam, apakah mineral, itu semua ada di kawasan desa sebetulnya. Biodiversity ada di desa. Tetapi SDM-nya hebatnya tidak ada di desa. SDM-nya tidak ada pengelolaan yang bagus. Semuanya hanya amatiran. Dari Jakarta baik ke desa, survei sebentar, balik lagi. Tidak ada yang mumpuni. Ya, ternyata politik anggaran kita yang membuat begitu. Coba bayangkan, dana desa yang sangat kecil, 1 miliar itu sangat kecil. Ya, dan ini di luar 1 miliar. Hampir 70 triliun. Ini dibagi untuk 83.000 desa. Yang real dikelola oleh desa, ya. Nah, walaupun itu, dan itu piramida anggaran kita itu seperti piramida terbalik. Jadi begitu banyak pemborosan dari tahun ke tahun, sejak zaman Orde Lama sampai Orde Baru, sampai sekarang. Ya, semakin besar apapun APBN kita, mau kita lipatkan 10 kali lipat pun, kalau posisi desa ini masih terendah begini, ya bocor terus. Ya, dikorupsi semua. Dan ini teorinya. Maka harus kita sumbat, harus kita bangun desa yang kuat. Setelah desanya kuat, itulah baru negara kita ini kuat. Dan itu yang dilakukan oleh Korea, ya, dengan Semaul Undongnya. Di mana tahun 70-an, Pak Chung Hee turun ke seluruh desa-desa, memanggil semua sukarelawan anak-anak muda, membangun desa dengan gotong royong, pangan dia bereskannya dulu. Maka dia menjadi pengekspor Samsung yang terhebat hari ini. Ya, bukan agraria itu ditinggalkan, basicnya agraria, basicnya pertanian. Dari pertanian itu sudah oke, tidak perlu dibahas lagi. Tapi kita Indonesia terbalik kan? Oh, agraria mau dirubah menjadi industri. Agraris semua industri. Bukan. Agraris adalah basic kita. Baru sekarang tersadar kita dengan COVID-19 ini, orang desa yang akan survive sekarang ketimbang orang di kota. Ya, lanjut. Saya tunjukkan ini apa yang dilakukan oleh Semaul Undong, oleh Pak Chung Hee kan, pada tahun di mana 2 miliar kepala keluarga, ya, pada waktu itu mereka bangun dengan 21.000 volunteer, ya, membangun. Dan mereka apa? Negara yang paling miskin dulunya, sekarang menjadi negara yang perang dunia kedua, dia termasuk negara yang paling miskin. Sekarang menjadi negara maju yang perekonomiannya disejajarkan dengan Jepang, Cina, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Kenapa? Karena desa yang dia bangun. Indonesia bisa, kenapa tidak? Kita punya value yang lebih hebat lagi. Itu Pancasila, yang tidak dipunyai oleh bangsa-bangsa lain, di sebagian besar bangsa-bangsa lain di negara lain. Ya. Lanjut. Ini kita juga, jadi apa yang terjadi? What happened before pandemic COVID? Apa yang terjadi sebelum pandemik ini adalah globalisasi. Globalisasi ini kita harus sikapi dengan hati-hati sebetulnya. Tetapi kan mau tidak mau kita harus menghadapi. Sebetulnya ini adalah suatu arus konspirasi yang luar biasa untuk melindas kita negara-negara yang lemah, yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perjalanan politik. Jadi global versus lokal. Maka di era Orde Baru pemerintah kita, tahun 70-an saya masih ingat waktu masih kecil, itu anak-anak muda, angkatannya Pak Emil Salim dan lain, itu disekolahkan ke Amerika, sebagian ke Eropa. Namun sayangnya, kita pemerintah ini, kita belum punya konsep yang mantap ala Indonesia, untuk membangun Indonesia yang berdaulat itu seperti apa. Jadi anak-anak muda kita sekolahkan ke luar negeri semua, pulang-pulang membawa konsep ala negara masing-masing tempat dia belajar.
ya, sangat miskin dengan informasi basic data yang dimiliki oleh Indonesia. Akhirnya apa? Top down lah perencanaan pembangunan kita ini. Maka terjadilah penyeragaman pembangunan di Indonesia yang sangat berbeda kita dengan Jepang. Jepang itu adalah etniknya cuma satu macam, bahasanya satu macam, budayanya satu macam. Paling gampang membangun negara Jepang, ya, dengan perintah Tenno atau Kaisar, jalan semua. Tapi di Indonesia etniknya 1000-an lebih dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi memerlukan satu seni, memerlukan satu spesifik masing-masing, otonom masing-masing untuk membangun itu, ya. Sehingga apa yang terjadi waktu zaman dulu, zamannya Orde Baru, yang kita bangun adalah ekonomi, fisik, infrastruktur. Pendidikan kita abaikan sebetulnya. Kita abaikan. Ya, anak bangsa kita diajar oleh oleh guru-guru, maaf aja. Sebetulnya guru-guru kita hormat sama guru-guru. Tapi mestinya guru-guru yang terhebat seperti di Finlandia. Di Finlandia yang jadi guru adalah 10% dari orang-orang yang terpintar, yang terbaik di bangsanya, itu yang jadi guru. Dan dia dikasih gaji yang besar. Tapi di Indonesia, karena guru tidak menjamin kesejahteraan, akhirnya anak-anak yang hebat tidak mau jadi guru dulunya. Itulah pendidikan kita, nasib pendidikan kita beberapa dekade. Dan itulah yang kita rasakan hari ini. Ya, ya. Lanjut. Nah, jadi global versus lokal ini, apa yang terjadi? Menjadikan sekolah dan universitas kita ini mengikuti rancangan-rancangan yang diseragamkan. Menghilangkan semua keanekaragaman identitas nasional dan diseragamkan semua. Sehingga secara nasional kita menjadi lemah. Ya, universitas diakreditasi, diseragamkan. Ya. Nah, sehingga apa? Mestinya universitas masing-masing wilayahnya dia punya tanggung jawab resource yang harus dia kelola, yang harus dikembangkan ipteknya, harus dikembangkan SDM-nya untuk mengelola resource masing-masing wilayahnya. Sebetulnya konsep itu sudah dibangun oleh bapak-bapak bangsa kita, pendahulu-pendahulu kita. Gunanya apa? Universitas-universitas itu dibangun di seluruh Indonesia, tujuannya untuk itu. Tetapi ada tenaga atau ada power yang lebih besar lagi yang mengesirnakan tujuan mulia itu. Ya, dan ini yang harus kita hadapi, yang harus kita lawan dengan kecerdasan. Ya, lanjut. Apa yang terjadi universitas kita hari ini? Ya, sebelumnya terlewat satu lagi. Apa? Menjadikan sekolah kita universitas terperangkap dengan mengejar peringkat internasional, kerjasama riset internasional. Kita sudah bangga. Ya, sifatnya semu. Jauh dari kepentingannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat kita yang langsung dan konkret. Ya, jadi kita mesti perbaiki, kita introspeksi diri, kita harus berani mandiri, kita harus berani riset untuk di kaki kita sendiri, mendampingi masyarakat lokal dengan kaki kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Ya, tidak ada sesuatu negara maju karena dibantu oleh negara lain. Tidak ada dalam sejarahnya itu. Ya. Maka kalau kita mengejar perangkat internasional, dipuji internasional, perangkat itu kok kita jadi bangga, kok kita jadi puas. Tolak ukur kita adalah kesejahteraan masyarakat sejauh mana kita harus ciptakan dengan kita membangun SDM dan iptek ini. Itu yang menjadi kita tolak ukur utama kita. Ya, lanjut. Sehingga apa yang terjadi? Kita gagal paham mengenal karakteristik potensi negeri kita sendiri. Atau tidak mau paham. Ya, dengan what happened before pandemic ini, biodiversity culture diversity kita sangat luas, yang sangat kaya ini, yang nenek-nenek kita semua dulu sudah mandiri pangannya, mandiri kesehatannya, kita tidak sambungkan, universitas tidak sambungkan menjadi iptek yang terbaru untuk resource lokalnya. Ya, kita harus mengembangkan iptek yang mengembangkan resource lokal menjadi resource yang hebat ke depan, menjadi produk-produk yang hebat ke depan. Itu yang dilakukan negara maju. Dia kembangkan keju. Tidak. Ya, dengan iptek yang terkini hari ini. Tapi tetap resource-nya adalah keju. Susu. Lokal resource-nya. Tapi kita tidak. Kita tinggalkan lokal resource-nya. Kita mengaji yang lain-lain. Ini kembali dengan COVID-19 ini. Allah mengingatkan kita kembali. Supaya kita kembali ke basic. Menggunakan lokal resource kita. Yang sangat dihargai. Yang sangat dicintai.
yang sangat dimaui oleh bangsa lain kalau kita lepaskan. Ya, Papua adalah kekayaan yang luar biasa yang harus kita pertahankan, yang harus kita kembangkan sendiri oleh kawan-kawan kita di Papua, oleh Universitas Papua maupun Universitas Cendrawasih. Jangan lepaskan itu. Ya, lanjut. Nah, ini bukti, ya. Ini salah satu penelitiannya. Plasmanuva pangan dan obat di setiap desa yang terpencil pun tersedia lengkap untuk kehidupan berdaulatnya masyarakat lokal itu sendiri. Yang belum berkembang adalah iptek untuk mengembangkan plasmanuva ini menjadi komoditi-komoditi yang hebat, ya, yang untuk kita banggakan adalah produk Indonesia. Maka Universitas seluruh Indonesia harus bangkit menoleh, melihat, melirik kembali potensi-potensi lokal itu. Jangan kerjakan apa sebisanya. Kalau perlu pakai uang sendiri dulu. Ya, kalau kita tidak, kalau anggarannya susah sampai sekarang, kita kerjakan apa yang bisa kita lakukan untuk kondisi darurat seperti ini. Ya, sehingga kita masyarakat tradisional yang terpencil, mereka sudah survive. Kita bisa belajar dengan mereka dan kita masukkan iptek dari perguruan tinggi, maka seluruh Indonesia akan serempak, akan semaju ke depan. Lanjut, ya, ini pangan. Ya, tapi kita akan terperangkap dengan global food. Akhirnya global food itu, ya siapa yang bisa jamin sehat? Maka terjadilah kesakitan kita, global disease, ya, penyakit degeneratif, jantung kah, hipertensi, diabetes, kanker dan lain sebagainya. Kemudian global kirim lagi obatnya, global drug. Ya, kita berputar di situlah. Maka termarginalkan pangan lokal, obat lokal kita. Ujung-ujungnya apa? Sangat langka orang sehat hari ini kita jumpai di masyarakat. Masih ada aja sakitnya. Terjadi penurunan imun tubuh anak bangsa. Karena kita sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan yang kita tidak tahu asal-muasal bahan makanan kita itu. Ya, maka dengan COVID-19 ini, negara-negara membatasi impor, ekspor, dan impornya, maka kita mau tidak mau harus membuat makanan sendiri, mandiri kita. Dan itu adalah sesuatu momentum yang terbaik bagi kita di Indonesia, khususnya juga di IPB sebagai motor penggerak pertanian Indonesia maju ke depan. Lanjut. Nah, pangan obat global telah merubah lifestyle anak bangsa kita hari ini. Kita sudah tahu itu semua. Lanjut. Ya. Nah, termasuk obat global itu sudah masuk ke puskesmas dan rumah sakit seluruh Indonesia. Jadi puskesmas berdiri sejak zaman Orde Lama, Orde Baru. Secara positif, ya, masyarakat bisa menggunakan obat-obat farmasi yang baik. Tetapi sisi lain, obat-obat tradisional tidak berkembang. Ya, malah termarginalkan, malah hilang. Nah, mestinya kita harus gabung ataupun kita majukan, kita teliti, kita kembangkan obat-obat tradisional menjadi obat-obat modern. Dan itulah cita-cita kita ke depan, ya. Sehingga yang mengisi obat-obat di puskesmas rumah sakit adalah produk-produk kita sendiri. Sebetulnya COVID-19 banyak teman-teman kawan-kawan kita untuk bisa menyembuhkan COVID-19. Ya, banyak sekali. Ya, ada yang mengatakan berbagai produk. Nah, itu kita harus hargai itu. Kita harus akomodir untuk dikembangkan supaya kita mandiri dengan itu. Lanjut, berapa banyak kerugian kita, ya? Berapa banyak kerugian kita, walaupun itu masyarakatnya katanya gratis, tapi kan dibayar oleh uang negara. Uang negara adalah uang rakyat. Jadi apa yang terjadi ke depan pasca pandemik ini? Inilah hikmah yang kita terima. Dengan globalisasi yang terjadi selama ini, ketidakadilan terjadi, ya, di mana lokal kita terlindas karena kita lalai untuk mengembangkannya, kita asik menghadapi global internasional begini, maka globalisasi versus COVID-19 terjadilah deglobalisasi. Ya, deglobalisasi. Kembali on the track mudah-mudahan. Negara yang paling khawatir dengan COVID-19 ini adalah Singapura. Kata-kata deglobalisasi ini muncul dari Perdana Menterinya Singapura. Negara Singapura adalah negara bukan penghasil, punya sumber daya alam. Dia adalah bagaimana mengumpulkan dari segi market, dari segi pasar. Ya, nah,
Mudah-mudahan, tapi itu kita tidak akan tidak akan merugikan negara manapun juga. Indonesia ini dasar Pancasila itu sangat mulia sekali. Kita tidak akan merugikan negara manapun juga. Kita akan hidup berdampingan bersama-sama. Jadi dengan deglobalisasi ini menuntut semua negara di dunia ini secara drastis mengurangi impor dan ekspor barang. Automatically setiap negara harus mandiri memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Dan ini peluang emas bagi Indonesia. Ya. Saya konon dengar dari kenal. Bukan kita tidak mau menstop impor terigu, gandum. Tetapi implikasinya besar sekali dari ini. Dari Perdana Menteri Australia itu bisa diturunkan oleh petani gandum. Gara-gara tidak ekspor gandum ke negara lain. Itu luar biasa sekali. Jadi sudah perpolitikan pangan ini sudah luar biasa ininya. Ya, tidak sederhana. Tetapi kita harus cerdas menghadapi ini. Ya, begitu besar sekali konsumsi gandum kita. Padahal karbohidrat kita banyak. Yang ada di hutan, tegakkan sagu kita 5 juta hektar. Belum kita apa-apakan sampai hari ini. Ya, nanti saya akan singgung sedikit. Lanjut. Nah, what happened today? Wabah COVID-19 mengglobal, terdampak secara revolusi. Tatanan kehidupan keluarga maupun masyarakat terjadi perubahan. Kesehatan, kehidupan sosial, ekonomi, SDM, dan SDM. Positifnya kita ambil. Ya. Pemborosan tidak terjadi lagi. Tidak perlu lagi resepsi pernikahan yang menghambur-hamburkan uang beratus-ratus juta. Ya. Itu penghematan luar biasa contohnya. Ya. Kalau kita rapat pun pakai ini. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya value-value baru yang harus kita bangun kembali on the track sesuai dengan jalan-jalan yang diperintahkan Tuhan. Mudah-mudahan. Lanjut. Perubahan tatanan dunia baru itu kita bukan bersama hidup, tapi kita hidup melawan COVID-19 sepanjang masa. Kata, menurut para pakar virologi, penyebaran COVID-19 itu sangat masif secara global. Ya, konon katanya itu adalah ada satu konspirasi, rekayasa, tetapi lepas begitu sehingga terjadilah seperti hari tidak terkendali, walau alam. Tapi positifnya, ya, kita melihat maka apa yang kita ambil dari pengalaman ini, ya. Dengan proses mutasi virus yang sangat cepat, banyak varian virus yang muncul, ini terbukti virus COVID-19 di Eropa, di Cina, di Amerika Serikat ditemukan varian-varian yang berbeda. Artinya apa? Sangat sulit bagi para ahli membuat vaksinnya sebetulnya. Vaksin yang dibikin di Amerika tidak cocok untuk di Indonesia. Kecuali dia mengambil virus yang ada di Indonesia. Maka Siti Fadilah Sabari mengatakan, jangan pakai vaksin produk orang lain. Produk kita sendiri. Karena virusnya adalah spesifik kita. Jadi, maupun obat antivirus pun tidak mudah untuk mendapatkan secara efektif universal kita menyampaikan. Dan ini semua perang, ini adalah sumber uang bagi negara-negara tertentu. Maka kita pun harus berpacu mencari obat antivirus ini. Kalau begitu sederhana dengan jamu saja sudah sembuh, kenapa tidak? Kita kembangkan jamu itu. Ya. Nah, jadi kita bagaimana hidup melawan COVID sepanjang masa, tidak lain adalah kita dengan lifestyle yang sampaikan tadi Dr. Rizka, bagaimana kita hidup sehat, hidup bersih, ya, dengan tata krama, dengan aturan-aturan yang lebih baik. Lanjut, ya. Jadi perubahan tatanan dunia baru ini, hidup melawan COVID ini, kita harus movement dari kekeliruan dan kesalahan yang selama ini kita anggap normal, ya. Seperti ya kita peluk-pelukan yang itu kan dianggap normal, ternyata sekarang sudah tidak normal lagi. Ya, itu banyak sekali hal-hal yang kita perlu renungkan. Jadi sang pencipta alam semesta ini, Allah, telah memberikan peluang kepada umatnya saat ini, ya, menggiring kita kembali ke jalan alamnya. Ke jalan yang benar, untuk hidup kembali sesuai dengan fitrah kita. Yaitu hidup berdaulat dan mandiri. Karena apa? Allah
sudah kasih sumber daya alam masing-masing di tempat kampung kau tinggal, di desa kau masing-masing, tempat keladang kau. Alam sudah menyediakan bahan baku pangan, obat-obatan, energi, pewarna, aromatik, semua-semuanya. Kok kau nggak kembangkan itu? Kok kau nggak kelola itu dengan baik? Kok nggak kembangkan ilmunya? Itu kata Allah. Aku datangkan sekarang wabah COVID ini supaya kau tersadar untuk hal itu. Kira-kira mungkin begitulah Allah itu mengingatkan kita ke depan. Dan ini merupakan momen yang terbaik bagi kita. Lanjut untuk hidup mandiri. Jadi tantangan peluang besar kita ya yang kaya biodiversitas ya, tentunya kawan-kawan kita yang ahli pertambangan segala macam ya, itu silakan melaksanakan tugas itu, tetapi semua orang tidak akan pernah lepas hidupnya dengan biodiversity resources. Maka strategis sekali ini ya, anugerah Allah biodiversity kita ini kita harus kembangkan iptek ya, iptek lokal yang dulu itu kita kembangkan menjadi modern ya, secara mandiri dan berkelanjutan, dijadikan pangan, bahan obat yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan imun tubuh manusia dan lain-lainnya, kesehatan semuanya. Ya, nah, bagaimana caranya? Lanjut. Dan tidak mungkin kita kerjakan sendiri ini. Jadi setiap negara dunia otomatis berupaya maksimal mandiri, ya, memenuhi kebutuhan hidupnya bangsa sendiri. Peluang emas kita untuk bangkit, ya, momen terbaik untuk Indonesia bangkit hari ini. Kalau kita mau nggak bangkit, artinya dibilang Allah tadi, kalau kau nggak mau rubah nasibku, aku nggak akan rubah. Maka terbantu kepada diri kita masing-masing sekarang. Ya, mau kita bersatu untuk itu. Lanjut. Maka harus kita tegakkan daulat pendidikan yang merdeka. Nah, jadi Mas Menteri kita, kampus merdeka, itu bagus. Kita harus terjemahkan yang on the track. Ya, tegakkan kedaulatan pendidikan mereka dari SD sampai perguruan tinggi. Sabang Merauke. Untuk mengurus SDM dan sumber daya alam hayati, tentunya kalau di bidang kita, yang lokal masing-masing. Maka semua perguruan tinggi yang masing-masing Sabang Merauke, uruslah sumber daya lokal masing-masing. Kembangkan ipteknya bersama masyarakat. Jadilah produk-produk yang unggul. Ya, sehingga menjadikan Indonesia pendidikan tunggal yang kuat dan tangguh seluruh Indonesia. Ya, lanjut. Jadi kita tidak ada lagi, oh universitas unggul. Ini itu semuanya unggul ya. Jadi menjadikan semua sekolah universitas di masing-masing NKRI menjadi unggulan, mengelola, membangun sumber daya alam hayati spesifik lokalnya, sehingga secara nasional negara kita Indonesia menjadi kuat. Dan ini prasyaratnya, tidak ada lain cerita, tidak ada lagi alternatif lain. Tidak mungkin negara kita kuat kalau kita tidak sama-sama memikirkan seluruh Indonesia. Universitas, sekolah itu adalah tumpuan terakhir kita. Maka saya mengimbau kawan-kawan saya di seluruh universitas di Indonesia, mari kita bangkit, mari kita bekerja, bergotong royong, bersatu, mengurus masing-masing sumber daya lokal kita, ya, dengan kondisi begini. Lanjut, ya, oke, saya kira ini sudah saya sampaikan, ya, dari Sabang sampai Merauke kita bersinergi, ya, nah, sehingga menjadi negara yang kuat. 5 tahun saja cukup. Kalau serempak kita semua di Sabang Merauke membangun desa kita masing-masing, Indonesia akan menjadi negara terdepan di Indonesia, di dunia, insya Allah. Ya, lanjut. Ya, nah, tegakkan daulat agraria. Ini masalah juga kita. Ya, 70% lahan dikuasai oleh negara, hutan dan perkebunan, dan perusahaan-perusahaan besar. 70%. Ya, menurut Bakriadi dan Waradi. Nah, tanah bagi aktivitas pertanian rakyat itu lebih kurang lagi 30%. Itu hanya sekitar seluas 14,2 juta hektar yang digarap sekitar 83% dari total penduduk Indonesia. Jadi sebetulnya lahan kita ini luas, tapi untuk petani Indonesia ini sebetulnya belum berdaulat lahan. Maka perlu segera pemerintah, ya, dan kita semua memikirkannya benar-benar bahwa supaya lahan-lahan itu bisa kita tanami dengan baik, yang untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berguna, yang sehat, yang adil untuk kita semua. Lanjut. Ya.
Maka tegakkan daulat anggaran desa yang saya sudah ungkapkan di awal tadi. Desa harus dikasih anggaran yang mencukupi. Sehingga apa? Sehingga anak-anak muda yang hebat-hebat mau bekerja di desa, mau tinggal di desa. DPR dan pemerintah harus segera mengubah politik anggaran. Kalau mau Indonesia maju. Ya, ya. Kalau mau begini-gini aja ya begitulah. Ya. Alokasi anggaran yang rasional untuk pembangunan desa yang dapat mendorong generasi muda hebat milenium untuk tinggal dan hidup bersama masyarakat di desa. Ini adalah suatu prasyarat Indonesia maju. Ini adalah pilihan yang mungkin tidak ada pilihan lain. Ya, saya berani mengatakan tidak ada pilihan lain. Kita harus berani membalikkan piramid kembali. Ya, nah, otomatis artinya bukan tidak bekerja, semuanya bekerja, tapi tidak di Jakarta bekerjanya, di masing-masing wilayah bekerja. Ya, supaya tidak habis uang itu di jalan. Tidak bocor uang itu di tong libik tadi. Ya, ini buktinya. Saya tunjukkan. Lanjut. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa bagaimana teori libik ini harus kita pegang sangat realistik, sangat rasional. Ya, ya selama ini ya apa kita dibohongi atau kita bodoh atau bagaimana? Semakin besar apapun anggarannya tetap aja begini-gini aja, karena bocor. Ya. Nah, tidak ada stimulus untuk anak-anak muda untuk bekerja kembali ke desa. Ya, lanjut. Nah, ini pengalaman penting. Ini informasi penting yang belum banyak ditangkap oleh pemerintah maupun para pakar-pakar kebijakan. Kita di IPB hanya bangga sosok seorang Muhammad Kasim Arifin yang pergi KKN ke Waimetal di Seram, yang tujuannya KKN 4 bulan, tetapi 15 tahun nggak mau pulang untuk mengurus desa Waimetal. Jadi Allah menunjukkan melalui Muhammad Kasim bagaimana memajukan suatu desa adalah anak muda yang punya pengetahuan banyak, yang punya pengetahuan dan teknik skill, mesti duduk, tinggal, tidur, mendampingi masyarakatnya di desa itu. 15 tahun Muhammad Kasim sendiri dia, tapi dia membantu mendampingi masyarakat bikin pengairan berkilo-kilometer, mencetak sawah, mengajarkan anak-anak mengajar, membaca, tulis, mengaji malam harinya. Dan semuanya dia lakukan sendiri, tanpa biaya dari pemerintah. Sampai pun dia tidak bisa menulis lagi katanya. Ini adalah orang pencilan. Ini kita anggap apa? Kita harus melihat ini adalah sinyal yang disampaikan Muhammad Kasim. Begini loh caranya untuk membangun desa. Makanya apa? Kebijakan pemerintah harus mengalokasikan anggaran kepada anak-anak muda yang mau bekerja di desa, harus dimobilisasikan semua seluruh Indonesia ini. Kalau hanya pencilan, berapa orang lah yang mau? Ya, jadi ini adalah kita bangun dari kurva normal, bukan yang pencilan kiri kanannya. Jadi jadikan normal, artinya apa normal? Harus dibangun kebijakan supaya anak-anak muda, sarjana-sarjana dari berbagai disiplin ilmu mau tinggal bekerja membangun desa betul-betul, sehingga ini akan menjadi kekuatan Indonesia ke depan. Ya, dengan COVID-19 ini mengingatkan kita semua. Lanjut. Ya, ya ini saya sengaja bikin. Ini universitas-universitas yang ada di Indonesia. Ya, saya masukkan, saya timpalkan Sabang sampai Merauke. Tinggal bagi habis. Ya, Pak Presiden, Bappenas, DPR bikin undang-undang. Bagi habis semua wilayah ini. Setiap universitas punya kerja ini. Jelas. Outputnya jelas. Kasih alokasi anggarannya. Mahasiswa akan bekerja dengan baik. Semua riset mahasiswa, semua riset dosennya sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayahnya. Bagi habis. Jangan kita mengejar internasional seperti sekarang ini. Publikasi internasional macam. Untuk siapa itu? Ya, tidak ada langsung yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, bukan saya anti loh. Bukan saya anti. Tapi kalau itu yang jadi prioritas kita, bukan ini jadi prioritas, ya sangat sayang sekali. Indonesia akan begini terus. Ya,
Kalau perlu dibikin undang-undang, dimandatkan semua perguruan tinggi di Sabang sampai Merauke ini, ya, untuk mempunyai wilayah kerja yang jelas, laboratorium lapangan yang jelas, ya, sehingga dia bekerja sampai sepanjang masa untuk itu, menghasilkan SDM dan iptek yang hebat untuk masing-masing wilayah itu. Maka 5 tahun saja insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa, akan menjadi panutan di dunia. Dunia akan belajar ke Indonesia. Itu baru namanya international class university. Orang datang ke Indonesia belajar, mau tahu Indonesia itu apa, kita sampaikan. Lanjut. Nah, juga saya masih terkesima dengan Prof. Fazli Jalil, ya. Prof. Fazli Jalil membangun SMK SMA FETKA di Cianjur dan mengembangkan SMK pertanian seluruh Indonesia. Ya. Nah, ini adalah aset kita yang kita terabaikan sampai hari ini. Kalau kita fungsikan SMK Kehutanan, SMK Pertanian ini sebagai pendamping masyarakat tani di Indonesia, dikasih amunisi, dikasih belanja yang cukup, betah mereka di desa, di kampung, maka itu sangat-sangat revolusioner dampaknya bagi kemajuan Indonesia di bidang pangan. Ya, sebetulnya infrastruktur sekolah ini sudah ada dan disiapkan oleh orang-orang yang hebat juga. Tinggal bagaimana ini kita mainkan, kita dorong untuk bisa berfungsi dengan yang sebenarnya. Ya, tentu banyak kendala-kendala yang menghalang-halangi, pasti tentu ada. Ya, tidak menginginkan maju ini pasti, tapi itu adalah dinamika, itu memang dunia. Kita harus berjuang, kita harus bertarung di sini dengan cerdas. Ya, itu positif saja. Ya, maka kita ke depan, saya sangat optimis kalau kita semua bangkit dan bersatu untuk masing-masing sesuai dengan kompetensi kita untuk mengerjakan secara bersama-sama. Tidak ada competition, tidak ada persaingan di sini. Yang ada kolaborasi. Lanjut. Ya, ini terakhir mungkin yang saya bilangkan, bagaimana kita, posisi desa kita hari ini sebagian besar adalah, saya selalu memakai kurva hipotetik Mulvaney ini, ya. Waktu saya masih ada, Mulvaney ini, ya, posisi desa itu di B. Keanekaragaman hayati ini mau kita angkat menjadi produktivitas yang tinggi di kampung-kampung konservasi ke C. Tapi sekarang yang banyak bergerak ke A, monokultur. Banyak desa-desa yang berubah menjadi kelapa sawit. Bukan saya anti kelapa sawit. Kita harus bangun kelapa sawit dengan sistem agroforestry ke depan mungkin. Ya, apa yang terjadi? Terjadilah monokultur yang akhirnya nanti ini sebab pada satu titik tertentu akan kita kembali jatuh nol. Ya, teorinya. Maka yang sudah terlanjur kita harus tarik ke C. Maka inilah, maka kita perlu iptek Pancasila, saya bilang. Iptek yang Pancasilais, yang ramah lingkungan, yang pro rakyat, yang pro ekoteknologi, sehingga betul-betul biodiversity kita itu berkualitas, akhirnya memastikan kumulatif produksi yang tinggi nilainya. Sehingga keanekaragaman tetap tinggi, biaya karbonnya menjadi rendah, ya. Corporate control itu ada di tangan masyarakat. Kalau ke A, corporate control hanya beberapa kapitalis aja. Kapital aja yang akan mengontrol. Masyarakat akan jadi buruh. Ya, banyak sekali sekarang pangan-pangan lokal yang ada di kelapa sawit sudah tidak ada lagi. Ya, dan kemudian kedaulatan pangan akan bisa kuat kalau ke arah C ini kita lihat. Kemudian kesejahteraan rakyat pasti akan terjamin ke C ini. Secara adil dan rakyatnya secara mandiri mengembangkan dirinya ke depan. Lanjut. Lanjut, ini sudah saya sampaikan tadi. Ini, kita harus angkat kembali pangan pokok Indonesia selain beras. Betul, nenek-nenek kita sudah kita bisa petakan. Etnik mana yang makan sagu, etnik mana yang makan ubi jalar. Itu semua harus mindsetnya kita kembangkan. Banyak sekali pendidikan, kalau makan sagu, rendah. Itu yang harus kita rubah. Ya, semua diarahkan ke makan beras, makan nasi. Akhirnya apa yang terjadi? Diabetes semua masyarakat Indonesia. Apa yang terjadi? Global food, ya, akhirnya global drug masuk Indonesia untuk anti diabetes. Akhirnya produktivitas kita rendah. Maka harus kita bangkitkan kembali sagu,
ya, jagung di Madura, talas, ubi jalar, dan lain-lain sebagainya. Harus kita kembangkan lagi. Lanjut. Ya, sagu adalah pangan masa depan Indonesia. Ada 5 juta hektar sagu, tegakan sagu yang belum kita manfaatkan di Irian maupun di beberapa tempat di Indonesia. Dan sagu lebih bagus katanya untuk menggantikan beras bagi orang-orang yang kena diabetes. Ya, indeks glikemiknya itu rendah. Artinya kalau kita makan sagu kita bisa tahan lapar, ya, karena proses menjadi gulanya sangat lambat sekali. Tapi kandungan karbohidratnya tinggi, ya. Dan ini adalah andalan Indonesia. Indonesia bisa menghidupi dunia dengan sagu ini, tapi harus kita kembangkan dengan baik, ya, dengan iptek dan SDM kita. Dan ini ke depan insya Allah menjadi primadona kita. Lanjut, aren juga, ya. Nah ini luasan potensi sagu kita, ya, yang sekarang sedang kita susun di desain grand design pengembangan sagu Indonesia, ya. Walaupun sudah terlambat, tapi tidak apa-apa, ya. 5 juta hektar lebih tegakan sagu yang belum banyak kita manfaatkan. Lanjut. Nah, ini kelebihan sagu, ya. Lanjut. Nah, ini aren. Aren juga terabaikan. Walaupun sekarang sudah diam-diam ada yayasan apa, aren ini berapapun juga gula semut ini akan ditampung oleh dunia untuk diekspor. Tapi kenapa kita ekspor? Kita konsumsi dulu untuk kita, ya. Kenapa tidak berkembang aren? Memang tidak mudah mengelolanya, ya. Artinya coba lihat pohon ini gini, tidak menyamankan. Tapi kita harus bangun iptek yang bikin nyaman, ya. SDM yang hebat mengurus aren ini, ya. Sehingga produk komoditi unggulan Indonesia ini menjadi yang bisa kita andalkan ke depan sebagai sumber pangan Indonesia. Lanjut, termasuk kelapa, lontar, ya. Ya. Nah, terakhir saya mengutip ini Timotheus John, a simple solution for a complex problem. Sebetulnya simple aja perlu solusinya dengan masalah kita yang kompleks hari ini. Artinya apa? Kita bersatu masing-masing di tempat kampung kita masing-masing, ya, membangun desa, meneruskan apa yang dibikin oleh nenek-nenek kita yang sudah baik-baik itu, kita budidayakan dengan teknologi yang lebih hebat lagi di seluruh wilayah Indonesia secara sinergi semua, maka Indonesia akan menjadi negara yang disegani oleh dunia karena kita berdaulat pangan, berdaulat energi, dan berdaulat kesehatan ke depan. Saya kira itu. Lanjut. Ya, saya kira itu. Mohon maaf atas apa-apa yang kekurangan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya, bisa didengar oleh semua banyak orang, ya. Atas kekurangan saya ini ada tuh dari saya. Apapun yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang benar di sini, itu hanya numpang lewat saja melalui saya. Itu Allah yang kasih, ya. Allah yang kasih itu semua hanya numpang lewat saja, bukan milik saya. Yang salah-salah itu adalah milik saya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat kita, ya. Momen COVID-19 ini adalah momentum, ya, yang sangat kritikal bagi bangsa Indonesia, ya. Dan kita mesti bersatu. Hati-hati kita ke depan, jangan mudah diadu domba, ya, dengan kondisi apapun. Mari kita bersatu. Insya Allah kita akan menang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Amzu atas pencerahannya untuk kami semua yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Jadi menyimpulkan sedikit dari presentasi Prof. Amzu bahwa di balik COVID-19 ini hikmahnya meskipun kita sepertinya di lockdown, tapi akan terjadi deglobalisasi setelah COVID-19 ini, di mana sebenarnya Indonesia jadi belajar untuk semakin mandiri, untuk bertahan secara ilmiah, dan meningkatkan potensi lokal dan mengurangi ekspor impor. Baik, Bapak Ibu, Prof. Amzu, mohon izin karena mungkin di Indonesia bagian tengah dan timur sana udah hampir masuk waktu maghrib, jadi kita agak percepat saja. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui chat, Prof. Saya izin bacakan saja langsung.
Untuk pertanyaan Bisa pertama, bisa ditayangkan? Bisa ditayangkan. ya, ini untuk sorry. Ya, Prof. Ini untuk pertanyaan pertama dari Bapak Wiryono. Bapak Wiryono bertanya, beliau mengatakan bahwa di seluruh dunia ada tren hilangnya pengetahuan lokal tentang tanaman di kalangan generasi muda. Anak muda terasing dengan alam sekitarnya, jadi kurang mengenal jenis tanaman dan juga manfaatnya. Bagaimana kita mengajak anak muda untuk mengenali, mengkonservasi, dan memanfaatkan kekayaan hayati di sekitarnya, karena anak-anak sekarang lebih suka bermain gadget. Nah, itu pertanyaan pertama, Prof. Ya, ya kita tidak bisa ini kan gadget ini sudah zamannya, tapi kita bisa mengalihkan yang lebih positif ya. Ya mungkin ya Pak Wiono bagus sekali karena memang banyak hilang pengetahuan-pengetahuan tradisional nenek-nenek kita dulu ya. Tetapi kita kan sedang kembangkan kita meneliti tentang ilmu botani segala macam. Pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita gali itu mungkin bagus kita kita publikasikan, kita bikin cerita-cerita pendek, YouTube pendek, ataupun infografis yang bisa dimasukkan di aplikasi, di dalam gadget, sehingga anak-anak kita itu melihat itu dia, ya, kita alihkan. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan yang punya ahli bidang komputer dan sains IT itu bisa kerjasama kita dengan itu. Ya. Saya kira itu sangat ya. Terima kasih, Prof. Untuk Bapak Wiryono, mudah-mudahan jawaban dari Prof sudah cukup ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua dari Fori Febrial. Fori Febrial, saya teringat ucapan Datuk Tan Malaka yang berkata bahwa bila kaum muda telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan terlalu pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang menyebabkan kaum muda enggan kembali ke desa? Apakah ternyata kampus malah menciptakan elit intelektual yang tidak mau berkecimpung dengan masyarakat bangsanya, sehingga mereka merasa malu untuk berbaur dengan akarnya? Yaitu untuk pertanyaan kedua, silakan Prof. Ya, semua kita bisa jawab ini ya. Ataupun bisa merasakan ini semua ya. Banyak faktor yang menyebabkan kita tidak mau kembali ke desa. Kenapa? Desanya kita bully juga selama ini, kampungan dan segala macam. Yang jelasnya tapi apa? Omset yang berkembang di desa, budgeting APBN kalau di negara kita itu, desa kita punya sumber daya alam kaya, tapi ditarik semua ke pusat, dikelola di pusat, tidak dikembalikan lagi ke desa. Sehingga omset itu tidak sangat sedikit sekali. Jadi anak-anak muda ya, ditentu logikanya pasti dia akan tinggal di tempat yang nyaman, yang banyak di situ fasilitas. Ya, tapi coba lihat di Jepang, di negara Korea, desa itu fasilitasnya hampir sama dengan kota. Ya, semua tidak ada beda. Kita masuk ke rumah orang di Jepang itu, toiletnya itu bintang 5 semua di desa itu. Ya, jadi tinggal bagaimana mindset kita. Memang perguruan tinggi harus kita rubah. Mindset kita harus kita perbaiki. Di samping tentu skill setnya kita harus bangun. Ya, dengan COVID-19 ini mindset kita harus kita rubah. Ya, kita harus kembali ke desa. Kita harus gengsikan desa. Bagaimana menggengsikan? Harus mindsetnya harus kita bangun. Ya, makanan yang genuine, yang organik itu mungkin ada di desa. Walaupun ya sekarang sudah mulai terjemah. Tapi ada makanan-makanan yang mahal itu sebetulnya ada di desa. Ya, jangan kita berpikir kita pergi ke mall soalnya makan makanan yang fast food itu. Ternyata orang sekarang sudah berubah pikiran. Makanan yang di desa itu makanan yang termewah. Orang desa menganggap itu makanannya yang masa murahan. Ini terbalik-balik semua. Jadi ini mari kita bangun kembali yang benar, on the track kembali. Nah, itu perlulah anak-anak muda yang pandai, yang cerdas-cerdas ini merumuskannya lagi lah. Ya. Dan ini tanggung jawab kita sama-sama semua. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Itu dia jawaban dari Prof. Amzu untuk pertanyaan kedua. Mudah-mudahan terjawab.
Saya mohon maaf sekali, ini Prof, saya agak ngebut karena Ya, silakan. Ya. banyak dan waktu kita terbatas karena di sana udah takutnya ada maghrib. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Ria Indriati. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita masuk ke desa-desa yang ada di wilayah kita saat ini? Tangan atau tumbuhan obat lokal yang sudah ada untuk diarsipkan dengan baik dan demikian, Prof. Ya, masing-masing mahasiswa ini, dia ini kan mahasiswa bimbingan saya juga dulu. Masing-masing kita punya talenta. Ya, saya yakin kita punya inspirasi di sana nanti. Ya, soal teknik teknologinya ya tentu harus kita pelajari. Tapi kalau masuk desa budayanya semuanya kan harus kita kenali. Ya, ibaratnya masukkan kambing ngombe gitu ya. Segala macam itu harus kita mesti komunikasi dengan baik. Ya. Saya kira itu semua bisa, pasti bisa semua kita mengajukan itu. Ya. Kalau kita dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, yang nyaman, semua orang akan welcome kok. Ya. Nah, tinggal kita bagaimana mendatanya dengan baik, itu kreativitas kita akan jalan semua nanti. Ya, apa yang bisa kita buat, lakukan itu. Itu akan nanti kalau kita segera bergerak, disitulah Allah akan kasih peluang, akan kasih inspirasi, akan kasih bantuan. Kalau kita diam saja, ya tetap tidak akan datang bantuan itu. Ya, Insya Allah itu akan bisa kita lakukan. Terima Ya. kasih, Prof. Ya. Oke, ini mohon izin sedikit informasi sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Ini untuk QR code untuk para peserta webinar untuk absensi. Silakan untuk bisa langsung diakses. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya dari Munira Nurwasilah Mutakin. Pertanyaannya, Prof, kira-kira tanaman obat apa yang cocok dibudidayakan di daerah 3T? Bagaimana juga potensi pemasarannya dalam hal ini untuk menciptakan kedaulatan ekonomi masyarakat sekitar, mengingat daerah-daerah ini jauh dari akses. 3T, apa itu 3T? Apa itu 3T? Mbak Munira mungkin boleh Terpencil. sampaikan pertanyaannya ke Prof? Mungkin maksudnya terdepan, terpencil, dan Tinggal. tertinggal. Oh iya. Begitu, Prof. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Untuk ekonomi atau untuk mandiri, kehidupan mandiri? Ya, kalau kita kembangkan ya jelas yang kita harus kembangkan ya potensi lokal yang ada di sana kan, ya, yang biasa dipakai oleh masyarakat di situ, yang masyarakatnya sudah kenal, itu yang harus kita dorong untuk dikembangkan, ya. Ya, maksudnya apa tadi? Mandi. Ya. Ibu Munira ada? Tidak ada Ibu Munira ya. Tinggal sedang. Tujuannya selain untuk konsumsi juga untuk kemandirian ekonomi, Prof. Ya, kemandirian ekonomi. Jadi terpencil, tertinggal itu kita saja yang ngasih kata tertinggal ya. Sebetulnya itu Fitri dulu pernah meneliti itu di Baduy. Lucu sekali itu. Yaitu desa yang tertinggal, desa yang tidak masuk telepon, tidak masuk listrik, itu desa yang mempunyai risiko tertinggi tentang kelaparan. Itu ada yang menyimpulkan begitu ya. Jadi padahal mereka tenang-tenang aja, sangat survive hidupnya di sana, ya, dengan mandiri sekali, ya. Jadi banyak sekali yang kita memberikan semacam satu penilaian yang berbeda dari faktanya, ya. Dan yang lucu lagi kan, kalau terjadi masalah di Papua misalnya tempoh hari kan, ada bencana, masyarakatnya biasa makan ubi, terus kita drop ke situ makan Indomie kan. Akhirnya mereka bingung makannya bagaimana gitu.
Nah, akhirnya lama-lama sekarang makan Indomie mereka. Mereka tidak makan ubi jalar ya, nanti celaka lagi kan. Nah, mestinya kita kan dulu drop aja, pergi ke pasar induk, ya bawa pakai Hercules ubi, drop ke sana gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus kita melihat spesifik masing-masing wilayah. Oke, saya kira itu. Ya. Terima kasih, Prof. Untuk satu pertanyaan terakhir, mengingat waktu semakin semakin singkat. Pertanyaan terakhir adalah dari M. Gifari, Prof. Ya. Saya share screen sebentar. Oke, pertanyaan dari M. Gifari terkait dengan kampung konservasi biodiversitas di wilayah pedesaan khususnya. Adakah langkah-langkah strategis dalam mewujudkan kampung konservasi di masa pandemi COVID-19? Karena saat ini masih terdapat masyarakat desa yang bingung untuk mengembangkan potensi desanya untuk dikelola. Yang bingung masyarakatnya atau masyarakat muda atau gitu. Sebetulnya mungkin kita jangan pakai kayak istilah nanti maksudnya pagi Fahri ya, kita nggak pakai mungkin pakai istilah konservasi, nggak usah kita sampaikan biodiversitas. Apa yang pemahaman mereka yang sama dengan misi kita, ya. Dan sebetulnya memang bukan tragis ya, karena adanya pengaruh globalisasi ini, ada masyarakat yang kelaparan di desa. Ternyata setelah kita selidiki, ada masyarakat yang kekurangan gizi di desa. Setelah kita selidiki, bukan karena tidak ada bahan makanan di sana, tapi mereka tidak mau lagi membudidayakan atau tidak mau lagi ke hutan mengambilnya. Yang dia makan itu adalah yang mesti dia beli ke pasar atau ke warung, itu baru dia merasa terhormat. Jadi sudah terjadi perubahan mindset masyarakat di desa kita. Mungkin ada pengaruh globalisasi ini. Jadi ini harus kita perbaiki kembali mindset. Ya. Artinya sumber daya lokal yang ada di situ tentulah itulah yang harus dikembangkan. Dan apa yang disenangi orang itu? Apa yang mereka biasa nenek-nenek mereka pakai? Kita harus gembirakan itu. Kita harus gengsikannya. Kita harus banggakan ke mereka. Ya. Yang selama ini memang karakter orang desa itu terbunuh. Terjadi pembunuhan karakter namanya ya. Sehingga jadi minder yang macam. Padahal itulah yang terbaik sekarang. Coba aja lihat sekarang. Orang kota maunya makanannya yang alamiah. Ya. Ya, dan ini sebetulnya harus kita berikan edukasi kembali kepada masyarakat dengan baik. Dan edukasi inilah yang harus gencar kita lakukan hari ini. Ya. Saya kira itu ya. Saya lihat juga banyak sekali selama ini bom tahun yang lalu orang masyarakat sedikit sakit pergi ke puskesmas. Kenapa? Karena disiarkan ada BPJS gratis obat. Apa yang terjadi? Mereka sakit kepala sedikit pergi ke puskesmas. Padahal mereka dulu bisa membuat ramuan obatnya sendiri. Pergi ke puskesmas dapat obat. Bawa pulang obatnya pun tidak dimakan. Banyak sekali mubazir terjadi di Indonesia ini. Ya. Dan inilah yang harus kita cegah ke depan ya, supaya tidak terjadi. Maka kita harus kembali menggunakan bahan-bahan alam yang ada di masing-masing kampung kita ini untuk kesehatan. Dan semuanya adalah sifatnya antioksidan sebagian besar. Ya, antioksidan itulah yang menjaga kesehatan kita. Saya kira itu dan yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, ada yang saya lihat Budi, Rita, Pak Kissinger, dekan dari Fakultas Lambung Mangkurat, ya, Bu Kanti, ya, Irsal, ya, salam Pak Murad ya, Irsal. Tadi saya lihat ada Pak Murad ya, 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 siapa lagi semua. Yang lain ngumpet, Prof, tapi videonya Ya, ditutup. Pak Sugeng, mungkin malu. Ya, Pak David, semua. Mari kita bersatu masing-masing kita, saya kira kita gerakkan untuk membangun kembali apa yang bisa kita lakukan. Ya, ya. Memang memulainya tidak mudah, tidak memulai sesuatu yang ini tidak mudah, tetapi kalau sudah jalan itu akan ini sekali. Ya.
Betul. Pak Ahmad Fadila, Ibu Astrid, ya, Pak Anjas, semua. Ya. Silakan, saya kira itu. Siap. Mudah-mudahan ini COVID-19 ini bisa jadi momentum yang tepat untuk kita merestart hidup kita ya Prof ya, karena Ya, COVID-19 ini memberikan hikmah sebenarnya untuk memulai hidup kita lagi dari nol, ya, supaya kita nggak tergantung sama luar, tapi kita harus bisa mandiri dan ya, meningkatkan potensi Indonesia, kekayaan alam ya, Indonesia dan juga manusia yang ada di dalamnya. ya. Oke. Dan inilah yang sebetulnya yang sedang kita rapatkan tanggal 16 Maret dulu dengan almarhum Profesor Yusram. Ya, bagaimana kita menggerakkan Asosiasi Profesor Indonesia ini untuk membangun masing-masing desa di tempat wilayah kerja masing-masing, menggerakkan mahasiswa, dosen-dosen lain, ya. Itu kita rapat tanggal 16 Maret itu, ya. Dan ya saya waktu itu COVID-19 itu sudah mulai masuk Indonesia kan. Beliau terkena itu, ya. Dan yang memang Allah panggil, ya. Tapi itu cita-cita beliau adalah apa konsep ini yang akan kita coba kembangkan, ya, sekalipun budgetnya tidak ada, kita jalan apa adanya. Mudah-mudahan itu semua akan didukung oleh masyarakat banyak, sehingga betul-betul ini akan terbantu, ya, baik itu kita untuk pemenuhan pangan, energi, kesehatan akan terpenuhi, ya. Indonesia sangat kaya, tapi yang menikmatinya belum oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Ya karena kita sendiri, ya, yang belum menyiapkan diri dengan baik, sehingga kita mudah, ya, mungkin dibohongi, atau kita dapat pemimpin yang tidak amanah, ya, dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita optimis semua, ini adalah kebangkitan yang positif ke depan bagi Indonesia. Ya, mudah-mudahan Allah angkat semua kesusahan-kesusahan ini diganti dengan yang baik, tetapi kita tidak lupa daratan dengan kenikmatan ini, dan kita akan membangun Indonesia lebih maju. Konon katanya Indonesia ini akan ada kesempatan untuk memimpin dunia. Kenapa? Saya yakin itu. Karena kita punya value yang tidak dimiliki oleh dunia lain. Itu adalah Pancasila. Pancasila itu adalah tanda adanya agama, tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di Indonesia. Artinya masyarakatnya banyak yang beriman akan itu. Dan ini adalah value-value pemersatu, ya, yang Obama pun pernah pidatokan itu di Universitas Indonesia beberapa tahun yang lalu waktu beliau berkunjung ke UI kan. Ya. Dan ini semua sinyal-sinyal ke depan. Memang kita merasakan, ya, seperti Amerika begitu hebatnya ketidakadilan terjadi, akhirnya dalam beberapa minggu ini banyak sekali yang terjadi kerusakan-kerusakan. Itu kita tidak mau di Indonesia terulang lagi. Ya, cukup yang sudah-sudah itu. Ke depan kita mau bagaimana mengoreksi yang salah-salah itu, kita koreksi dengan cara-cara yang baik, ya. Memerlukan kecerdasan, memerlukan pikiran, bukan menggunakan otot kita. Saya kira begitu. Mohon maaf atas kekurangannya semua. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Ya. Ya, amin. Baik, Prof, terima kasih banyak, Prof. Mudah-mudahan aja Indonesia bisa menghadapi COVID ini dengan Insya Allah. baik dan Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat ke depannya ya, Prof. Ya. Insya Allah. Amin. Baik, Prof. Sebelum kita menutup acara, mungkin akan ada sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Prof. Amzu karena telah bersedia memberikan waktunya pada hari ini. Akan disampaikan ucapan terima kasih oleh La Firza, diwakili oleh Bapak Nurul Iman Swansa. Pada Baik. Bapak Nurul Iman, dipersilakan. Terima kasih Bu Rizka telah memoderasi acara hari ini, dan terima kasih kepada Profesor Amzu yang sudah berkenan memberikan ilmunya, sangat inspiratif sekali, dan mudah-mudahan bisa menggugah kita dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan menjadi hikmah. Dengan adanya COVID pandemi ini, kita semua bisa bergerak bersama menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dan ini sebagai bentuk apresiasi dari La Firza, semoga berkenan Profesor, mudah-mudahan Ya, terima kasih. menjadi tanda
kenang-kenangan bahwa kita Ya. pernah melalui masa ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi pengingat, bahkan mudah-mudahan bisa menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita telah bersama-sama berbagi ilmu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Profesor. Ya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya kita sampaikan juga apresiasi kepada Ibu Rizka Akmalia yang sudah berkenan jauh-jauh dari tugasnya untuk meluangkan waktu menjadi moderator acara kita hari ini. Mudah-mudahan bisa terus berkorespondensi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dan terakhir mungkin akan disampaikan juga rencana webinar terakhir dari La Firza untuk seri ketiga yang akan insya Allah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni dengan tema besar terkait etika lingkungan. Jadi sesuai yang sudah kita sampaikan bahwa sertifikat akan diberikan kepada semua peserta yang menghadiri minimal 2 seri dari 3 acara yang kita lakukan, sehingga jika ada yang terlewat pada sesi pertama bisa menghadiri seri ketiga. Insya Allah akan kita buatkan sertifikatnya, dan seri ketiga insya Allah akan ditampilkan pada tanggal 18 Juni dengan judul Warisan Pandemi, Beretika Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. Insya Allah mudah-mudahan rekan-rekan bisa hadir di sana, dan untuk partisipan yang hadir hari ini akan langsung otomatis terdaftar sebagai peserta. Silahkan nanti mengisi form kehadiran yang akan diinfokan kemudian. Kemudian untuk materi juga akan disampaikan oleh panitia setelah acara ini selesai. Mungkin itu saja. Untuk yang belum absen, silahkan mengisi absensi di chat, juga sudah dibagikan linknya. Dan sesi terakhir mungkin mohon izin Pak Prof dan dosen atau rekan-rekan yang lain kita melakukan sesi foto bersama ya Prof untuk dokumentasi. Terima kasih. Mohon dinyalakan videonya bagi rekan-rekan yang berkenan. Sebentar lagi untuk oke. Ada Ibu Ani, terima kasih sebagai pemateri pertama hadir kembali. Baik, untuk layar pertama saya mulai ya. 1, 2, 3. Baik, kemudian untuk layar kedua, mohon untuk menyalakan videonya Kartikawati, Munira, Ibu Humaira, Bapak Muhammad, Mas Yasya, Mbak Riza, mungkin yang lainnya Bu Asid. Oke, terima kasih. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir untuk layar yang ketiga, mohon menyalakan videonya. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Baik, sekian dari saya, dan saya mewakili Rafirza memohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini ada kekurangan baik dari teknis ataupun lain hal sebagainya, karena kekurangan milik kami dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih atas atensinya, terima kasih Prof. Hamzu sekali lagi, terima kasih Mbak Rizka, dan terima kasih Prof. Ani atas kesempatannya mengikuti webinar kita. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Hamzu. Sama-sama. Bu Ani. Semua. Izin saya live ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Hamzu. Terima kasih. Sama-sama.